Membahas mengenai debat Cawapres yang diselenggarakan oleh KPU kemarin di Studio Berita 1 telah hadir pengamat politik LIPI, Ibu Siti Zuhro, dan nanti akan hadir juga bersama kami Direktur Eksekutif Perludem, Ibu Titi Anggraini. Selamat pagi Ibu Siti, dan kita sudah melihat tadi malam ini debat Cawapres yang begitu panas, tetapi apa konklusi atau tanggapan Ibu sendiri seperti apa sih? Iya, menurut saya menarik ya, tidak panas, menarik ya. Debatnya sangat substantif ya, diikuti oleh dua Cawapres yang memang kapasitasnya setara sebenarnya. Jadi dengan sudah mereka berdua ini malang melintang, tidak hanya sebagai politisi tapi juga di pemerintahan dan punya background yang juga pengusaha gitu. Jadi banyak background yang sama dan tentunya ini menjadikan semacam titik yang memberikan kemanfaatan bagi berdua. Betul. Kalau kita melihat semalam itu luar biasa. Visi misi yang masing-masing dari Cawapres itu sebenarnya yang disampaikan itu ya tidak jauh berbeda sebetulnya. Hanya bagaimana masing-masing menyampaikan kepada masyarakat dengan memberikan emphasize, dengan memberikan penekanan-penekanan yang penting tadi yang memang publik sedang menunggu. Lah, ini yang mungkin Pak JK gitu ya, dengan semua pengalamannya relatif linier gitu ya, memberikan itu tidak ada emphasize ya. Sementara Pak Hatta Rajasa penuh dengan penekanan-penekanan dan terobosan-terobosan yang ingin dilakukan. Saya yakin pastinya Pak JK juga dalam visi misi besarnya itu sudah ada semua gitu, tapi tidak cukup dielaborasi sehingga kesannya kurang artikulatif gitu. Itu saja sebetulnya. Jadi kurang, sementara Pak Hatta Rajasa dengan penuh semangat, lebih percaya diri begitu ya, iya, tenang. Memang pembawaannya jelas tenang dan juga pengucapan serta melihat definitif dari visi misinya itu lebih detail begitu ya Ibu. Betul, sangat mudah dipahami dengan ilustrasi-ilustrasi konkret berupa kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan ya, tentunya akan memang Cawapres itu. Jadi yang akan dilakukan ke depan, kira-kira 5 tahun ke depan pembangunan SDM kita itu sebetulnya harusnya apa yang dilakukan. Lah, itu menarik sekali ketika katakan ada keberpihakan yang luar biasa dari visi misinya itu tentang bagaimana meningkatkan kualitas SDM kita, mulai yang berupa hanya pelatihan-pelatihan sehingga memberikan kejuruan SDM itu betul-betul nanti adalah yang skill labor. Ada tambahan juga 10 triliun Ibu ya di bidang riset sendiri. Untuk riset ini yang menyenangkan karena kami di lembaga riset tentunya sebagai peneliti kita sangat mengapresiasi ya. Jadi para peneliti ke depan bisa agak lega sedikit karena apa? Diberikan tidak hanya dana tapi peluang untuk memberikan satu pemikiran-pemikiran yang sifatnya kontributif untuk kebijakan pemerintah. Itu luar biasa menurut saya, yang selama ini rasanya kurang diapresiasi apa yang kami lakukan. Nah, dari kedua Cawapres ini juga memberikan ada dua kesamaan begitu Ibu, bahwa pihak swasta akan digandeng. Ketika menggandeng pihak swasta, masing-masing akan diberikan juga insentif, dan Pak JK mengatakan ada non-tarif barrier di mana ada deduction dari tax begitu, dan Pak Hatta Rajasa mengatakan juga memang ini akan diberikan insentif-insentif berupa berbagai fasilitas dengan turunan bahwa perguruan tinggi bisa melakukan riset begitu bersama dengan pihak swasta. Ini Ibu melihatnya seperti apa? Ini positif sekali. Jadi dalam hal itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, khususnya ketika ada keberpihakan untuk memberikan seluas mungkin tanpa ada semacam fokus hanya pada daerah-daerah di Pulau Jawa. Tapi ini merata bahkan untuk Indonesia, masyarakat Indonesia kurang beruntung di bagian timur, bagian tengah seperti itu. Jadi ini menyenangkan sekali, apalagi nanti ada jejaring sinergi ya antara pemerintah, masyarakat dan tentunya dunia usaha. Ini harus dilibatkan karena memang nantinya pun mereka ini akan menjadi user gitu ya, dunia usaha. Ini yang kita harapkan, bahwa bagaimana Indonesia ke depan adalah lebih meningkatkan produksi sehingga impor itu bisa dikurangi. Memproduksi tadi itu butuh tenaga
manusia yang bagus gitu ya, ditunjang oleh iptek gitu ya. Jadi kecanggihan iptek betul-betul bisa direalisasikan melalui peningkatan kualitas dari SDM sendiri, sehingga nanti ketika memproduksi lah ini langsung menggunakan tenaga kerja manusia Indonesia, dan kita bisa menghentikan impor besar-besaran begitu, tidak hanya impor barang dari luar, tapi bagaimana kita mungkin menghentikan yang namanya kebijakan mengirim TKW, TKI. Dan saya sangat simpati ketika TKW disebutkan. Betul, tidak ingin mengirimkan lagi tenaga kerja wanita. Mungkin ada moratorium, ada perubahan moratorium ini. Karena apa? Memang sangat mengenaskan untuk sebagian besar perempuan yang dikirim ke luar negeri yang hanya sebagai domestic workers, sebagai pembantu rumah tangga. Ini yang juga bukan hanya karena kasihan mereka, tapi ini adalah potret dignity bangsa ini. Kalau kita terus-menerus mengirim unskilled labor, apalagi perempuan seperti itu, ini sama dengan bahwa sebetulnya pemerintah membiarkan gitu ya warga negaranya untuk hidup tidak layak dan bahkan gitu ya disubordinate gitu ya di luar negeri, dan tentunya mengalami pelecehan-pelecehan yang tidak perlu itu. Nah, ini yang menurut saya sangat simpati. Program-program yang sifatnya terobosan yang bisa memberikan semacam relief ya bagi masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, dan tentunya masyarakat secara luas yang kurang beruntung, dan ada kesadaran yang penuh bahwa pendidikan nomor satu. Nah, terkait dari riset sendiri, teknologi dan sumber daya ini bagaimana Ibu, kalau Ibu lihat kolaborasi mungkin atau ada hambatan terkait dari pemerintahan yang kemarin menerapkan SDM dan juga pengembangan teknologi risetnya tidak terlalu maju, atau dengan visi misi riset dari kedua cawapres ini apakah membuka angin segar, atau mungkin memang ada pola-pola baru yang perlu dikembangkan lagi? Kelihatannya karena Pak Hatta adalah mantan Menristek ya, beliau mengetahui persis apa kendala-kendalanya sehingga iptek itu kurang membumi gitu ya. Iptek kurang digunakan secara maksimal sampai ke daerah-daerah bahkan desa-desa. Tentunya itu kan bisa digunakan. Ini memang perlu adalah leadership sebetulnya. Jadi keberpihakan dari seorang pemimpin di RI 1, RI 2 itu terhadap kebijakan ini. Bagaimana membumikan iptek ya secara meluas gitu sampai ke desa-desa ini yang memang terkesan ada banyak kendala. Lah ini kendala ini yang kelihatannya baik Pak JK maupun Pak Hatta Rajasa ingin membuat terobosan itu sebetulnya. Hanya memang elaborasi lagi-lagi yang disampaikan oleh Pak JK sangat kurang gitu ya. Meskipun kita yakin pastinya karena 49 halaman, sekitar 40 halaman visi misinya. Sedikit lupa atau begitu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita akan membahas kembali mengenai debat Cawapres sesaat lagi. Melanjutkan dialog kita di pagi ini mengenai debat Cawapres. Nah, kita sudah hadir di studio ini Ibu Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem. Selamat pagi, Bu. Nah, Ibu, kita langsung bertanya bahwa ini kemarin debat Cawapres akan berdampak apa kepada pemilih atau mungkin kepada masyarakat Indonesia begitu? Ya, secara masif mungkin tidak banyak orang ya, walaupun disiarkan secara langsung, saya kira yang menyaksikan sungguh-sungguh itu ya soal debat capres ini, debat capres cawapres. Tapi dalam konteks kelas menengah atas dan perkotaan, saya kira ini memiliki dampak minimal dalam konteks swing voters di kelompok-kelompok kelas menengah ya. Contoh anak muda dan juga para kelas pekerja. Saya kira dari amatan di media sosial maupun di media mainstream itu terlihat sekali perdebatan tentang apa yang dibahas dan juga bagaimana kedua calon ini merespon. Kalau dari sekilas penilaian begitu, persentasenya seperti apa Ibu menafsirkan? Iya, saya kira kalau persentase saya tidak punya angka tersebut ya, tapi di banyak kelompok yang mulai jenuh dengan misalnya kampanye hitam dan kemudian juga negatif campaign, mereka berada pada keraguan-raguan. Gitu ya, makanya kan muncul fenomena capres nomor 3 Persatuan Indonesia dan seterusnya ya, I stand on the love side dan seterusnya. Itu kan karena menunjukkan kelelahan mereka kepada pemilih atau tim sukses yang terlalu militan atau menjadi die hard bagi timnya masing-masing. Apakah visi misi ini dari kedua cawapres tadi malam yang cukup detail begitu Pak Hatta Rajasa, begitu pula dengan Pak Yusuf Kalla, apakah ini bisa membawa angin segar atau mungkin bisa memberikan warna atau perubahan baru bagi swing voters, bagi juga pemilih lainnya begitu? Iya, kalau saya amati semalam saya mencoba melihat timeline di Twitter dan Facebook ya, banyak sekali ternyata
beberapa teman yang tadi semula berpendirian pada salah satu kelompok mulai ragu begitu ya. Oh ternyata ada calon lain yang bisa dilirik, ternyata punya retorika yang cukup bagus, kemudian bahasanya terstruktur dan lain sebagainya, itu mulai agak berubah nih arah anginnya. Ada peralihan gitu. dari pemilih ada peralihan begitu ya? dari terutama kelompok menengah atas ya dan kelompok terdidik. Karena parameter yang mereka gunakan kan biasanya adalah kemampuan berbicara, kemampuan menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Tapi kalau pemilih-pemilih yang die hard ini kan apapun kata calonnya pasti benar gitu ya. Dan pasti tidak akan pengaruh, akan melihat dari angle yang apa yang dia suka gitu. Dan ini kalau kita lihat di Twitter juga dan Facebook banyak begitu. Nah, Ibu Titi dan juga Ibu Siti Zuhro, kita tampilkan dulu, ini ada grafis, ada riset ini terbaru. Elektabilitas Capres dari survei Indobarometer 16 hingga 22 Juni 2014. Dari sini Prabowo 39,9%, Jokowi 40,4%. Nah, ini undecided voter ini 8,4% dengan selisih suara 1,3%. Ya, 8,4% ini masih bisa dimanfaatkan undecided voters begitu. Ibu melihatnya kansnya akan seperti apa nanti? Iya, saya kira kan ini kalau dilihat dari angka selisih bisa dikatakan sebenarnya hampir tidak ada selisih ya. Betul. Karena selisih itu kan sangat kecil sekali ya? Tipis sekali. Kalau dalam apalagi masuk margin of error ya. Tapi jangan lupa ada undecided voters yang saya kira kebanyakan ini dari kelas anak muda dan kelas menengah itu. Kalau di kelas bawah kalau saya amati lebih terpeta dukungan kepada salah satu kelompok. Nah, ini sangat mungkin terjadi perubahan dalam beberapa hari terakhir, apalagi kalau misalnya ritme debat ini terus berjalan kan. Kalau kita lihat, kita harus akui bahwa dari debat semalam, kalau kita lihat komentar-komentar, itu orang mulai melihat sosok Hatta dari aspek yang lain gitu ya. Selama ini kan cenderung bahwa Hatta itu tidak banyak bicara. Betul, ya. Yang lebih banyak banyak karena debatnya juga ya? debat capres-cawapres begitu. Ruang-ruang itu lebih banyak diisi oleh Prabowo dan sosok Prabowo yang harus kita akui juga dalam pemberitaan juga mulai naik gitu. Nah, semalam orang melihat dari sisi lain dari seorang Hatta Rajasa, pemikiran-pemikirannya yang mungkin selama ini di kementerian juga kan diekspos hanya hal-hal yang spesifik begitu. Nah, semalam ketika ada perdebatan saling semalam itu kan santun sekali ya debatnya. Artinya indikator penilaian masyarakat baik begitu terhadap pasangan Prabowo Hatta begitu ya. Kalau dilihat dari semalam dan juga respon sangat dari sederhana sosial media ya. Dari sosial media, dari yang kelompok-kelompok yang kita amati yang memang bukan pemilih salah satu kelompok, melihat ada aspek yang berbeda dari pasangan calon cawapres nomor 1. Ya. Nah, Ibu Siti Zuhro, kalau kita lihat tadi malam ini kan SDM dan juga Ristek. Ini bagaimana Anda melihat keberpihakan pemerintah dan juga tadi malam visi misi itu terkait dengan visi misi keberpihakan pada akademisi begitu. Ada satu pertanyaan yang lumayan menggelitik begitu, bagaimana menciptakan SDM yang bisa berdaya saing global begitu kan, dan juga menekan perpindahan SDM yang benar-benar capable tapi lebih berkarya di luar negeri begitu, Ibu. Betul. Jadi ada dua pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintahan yang baru. Yang pertama yaitu bagaimana yang tidak unggul ini dikelola sedemikian rupa, diberikan peluang fasilitasi dan sebagainya berupa semacam training ya, semacam center-center untuk training untuk menciptakan center of excellence. Itu luar biasa. Jadi jangan sampai hanya selesai SMP, SMA, tapi dia meskipun tidak S1 tapi dia punya diploma kejuruan yang ahli di bidangnya. Itu luar biasa itu. Pasti perusahaan membeli orang yang seperti itu. Itu yang terjadi di Australia. Saya melihat TAFE itu adalah mentraining tenaga-tenaga yang sudah dari senior high school gitu ya, selesai SMA, mereka langsung masuk ke sana. Dan itu dihormati pekerjaan yang seperti itu. Lah ini yang bagaimana dengan para peneliti mungkin yang lebih banyak berkarya di itu yang tidak unggul. Yang unggul yang lalu dia lari ke luar negeri karena dia merasa lebih dihormati, diapresiasi dan bisa katakan gitu ya, mereaktualisasi
mengaktualisasi diri dengan profesionalitasnya, menurut saya memang itu yang sedang digadang-gadang terutama oleh Pak Hatta ya, yang mengatakan biarlah mereka di sana lalu menciptakan market dan pada saatnya kita minta mereka kembali. Nah, ini bagus sekali kalau di pemerintah yang akan datang sudah mulai mentradisikan bahwa untuk ini komunitas akademisi itu adalah apresiasi. Ada lembaga riset, diapresiasilah lembaga riset. Seperti LIPI ya, kebetulan saya di LIPI gitu. Jadi LIPI ini lembaga negara, mendapatkan anggaran dari negara. Lalu kalau melakukan penelitian yang sedemikian rupa, rumitnya dan sebagainya itu, hasilnya ya mestinya tidak berhenti dibuang di rak buku begitu saja lah. Ini yang selama ini tidak ada apresiasi yang memadai. Ada outputnya menghasilkan produktivitas juga lagi. Ke depan memang kita melihat ada semacam reformasi terhadap birokrasi, termasuk bagaimana mereformasi lembaga-lembaga, institusi-institusi agar lebih fungsional, termasuk LIPI ini. Kita harus jeda dulu, Ibu Siti Zuhro dan juga Ibu Titi Anggreni. Kita jeda setelah pariwara berikut. Tibalah kita di segmen penghujung membahas mengenai debat cawapres. Nah, Ibu Siti Zuhro ini punya kritikan tidak terkait dari visi misi dari kedua cawapres dan juga untuk lebih ke depannya debat akan seperti apa begitu kritisinya? Kami sebagai peneliti, sebagai intelektual, tentunya komunitas ini sangat menyimak secara seksama semua debat-debat ini. Dan jangan dianggap remeh. Debat ini akan berpengaruh menurut saya, karena ini memang dari waktu ke waktu kan ada pergeseran, dan tentunya calon presiden, calon wakil presiden akan kita ukur, kita takar, kita nilai melalui bagaimana mereka menyampaikan visi misi, bagaimana mereka menyampaikan argumentasinya, apa yang akan dilakukan, kebijakan-kebijakan inovatif dan terobosan apa yang akan dilakukan. Nah, di situ sebenarnya apa yang disampaikan itu sudah menyatu di dalam dirinya adalah apakah yang bersangkutan punya kapasitas. Sebetulnya itu yang kita pikirkan. Dia seriuskah untuk melamar menjadi cawapres ya? Jadi kalau memang serius dengan kapasitas yang ada, why not? Itu yang Mbak Titi tadi sampaikan. Selama ini mungkin opini publik terhadap Pak Hatta Rajasa ya biasa saja, linear saja. Tapi dengan semalam mulai menghitung gitu. He is someone, he is something gitu ya. Dia seseorang yang mampu paling tidak untuk menunjukkan kapasitasnya itu. Dari keteraturan, sistematika berpikir, bagaimana narasi yang disampaikan itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada kesungguhan untuk bagaimana keberpihakan kepada masyarakat, khususnya membangun SDM. Mungkin nanti kalau gitu ya, kalau sampai memenangkan pemilu presiden ini, mungkin tugas-tugas untuk membenahi internal ya, domestik ya, khususnya bagaimana mengentaskan kemiskinan melalui pengarus utamaan atau peningkatan kualitas dari SDM itu dan iptek tentunya ya, dibarengi dua hal itu, mungkin bisa jadi termasuk reformasi birokrasi akan menjadi semacam domainnya Pak Hatta. Nah, ini Ibu Titi, ini tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Siti Zuhro bahwa kapabilitas versus elektabilitas. Seperti apa Ibu? Ya, itulah konsekuensi dari sistem yang kita pilih ya, one person, one vote, one value. Bahwa kampanye itu kan memang tidak hanya ketika debat ini saja. Debat ini kan hanya satu instrumen dari instrumen kampanye yang lain. Makanya kemudian capres-cawapres kan tidak berhenti di debat, tapi juga membangun dialog langsung dengan publik. Namun pada akhirnya sekali lagi yang memutuskan adalah bagaimana pemahaman rakyat tentang si kandidat dan kemudian menjatuhkan pilihannya kepada kandidat. Debat ini menjadi instrumen agar ketika menjatuhkan pilihan itu betul-betul secara terukur gitu ya. Walaupun sekali lagi yang namanya kalau sudah jatuh hati, konon katanya memberikan nasihat itu paling sulit kepada dua tipe. Orang yang sedang jatuh cinta dan satu lagi pendukung capres gitu ya. Nah, itu agak susah gitu. Tapi saya kira pentingnya adalah bagi kita-kita yang mengerti tentang keterpenuhan dan menagih janji mereka kelak. Setiap debat itu kan kalau orang yang memang tidak terukur menyampaikan visi misi, cenderung dia akan menyampaikan apa saja yang membuat publik senang gitu ya. Nah, di sini kalau cenderung menyampaikan apapun, bisa-bisa apa yang disampaikan adalah sesuatu yang tidak terukur. Tugas kita sebagai masyarakat adalah mencatat, kemudian memahami betul apa yang disampaikan, dan pada waktunya ketika mereka terpilih, kita menagih apa yang disampaikan oleh mereka ketika debat. Janjinya begitu. Karena bisa jadi yang disampaikan itu kan
banyak hal yang keluar dari visi misi ya, additional promises gitu ya. Jadi janji-janji tambahan di luar visi misi yang tidak tersampaikan kepada KPU. Nah, saya kira ini yang harus betul menjadi pegangan kita pada publik agar mereka tidak lepas ketika menjadi pasangan calon terpilih nanti. Baik, terakhir ini Bu Siti Zuhro, mungkin harapannya terkait dari ini. Iya, mengenai debat. Betul. Jadi debat ini bagian tak terpisahkan dari pemilu. Sebagai bagian itu, itulah cara kita merekonfirmasi. Jadi kalau mereka sudah melakukan kampanye turun sampai ke daerah dan sebagainya, terakhir semacam kita mewawancarai. Jadi melalui debat itu sebenarnya kita merekonfirmasi betulkah apa yang disampaikan, apa yang dikampanyekan sampai ke daerah-daerah, lalu kampanye akbar, komunitas tadi face to face dengan door to door dan sebagainya. Baru di situ secara gamblang kita melihat bagaimana mimiknya, gesturnya dan sebagainya. Itulah kalau kita pewawancara kita tahu ini serius, ini enggak, ini taken for granted dan sebagainya. Ya, hati-hati dengan visi misi ya, jangan sekedar basa-basi. Tapi harus ada aksi begitu ya. Terima kasih, betul. Terima kasih Bu Siti Zuhro dan Ibu Titi Anggraini telah hadir di dialog kita pagi ini.